Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramadhani dengan NPM 24170510003. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan code implementasi saya untuk ujian tengah praktikum mata kuliah Artificial Intelligence. Di sini saya NPM ganjil dan berarti saya melakukan metode clustering. Oke, mungkin langsung aja di sini saya mengambil judul segmentasi perilaku pengguna kartu kredit menggunakan algoritma DB-Scan dengan optimasi parameter berbasis genetik algorithm. Nah, di sini studi kasus yang saya angkat adalah analisis penggunaan kartu kredit yang tujuannya adalah untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola penggunaan kartu kredit. Nah, di sini saya apa namanya di sini atribut utama yang saya gunakan itu ada balance, yaitu jumlah saldo yang tersisa di akun pengguna untuk melakukan pembelian. Selanjutnya ada purchases, yaitu total nilai pembelian yang dilakukan dari akun. Ada cash advance atau tarik tunai yang menunjukkan jumlah penarikan uang tunai di muka menggunakan kartu kredit. Dan yang terakhir ada kredit limit atau batas maksimal pinjaman yang dilakukan oleh bank. Nah, dataset yang saya dapatkan itu saya dapatkan dari Kaggle. Dari link ini mungkin bisa langsung diklik aja ya. Nah, ini dia dataset saya asli. Saya menggunakan dataset yaitu credit card dataset for clustering. Di sini saya menggunakan dataset dari website Kaggle ini gitu. Di sini ada cash, balance, balance frequency dan lain-lain. Dan ini datasetnya yang saya tadi download dan saya masukkan ke dalam Google Cloud saya. Tapi di antara semua fitur itu saya masukkan 4 fitur utama yang menurut saya itu berperan penting atau berperan sangat kritis di dalam pengimplementasian code ini untuk memecahkan masalah ini gitu. Oke, mungkin langsung aja ke penjelasannya. Di sini ada beberapa library yang saya pakai. Pandas itu untuk membaca dan mengolah dataset. NumPy itu untuk melakukan perhitungan numerik. Terus itu ada Matplotlib atau Pyplot itu buat visualisasi nanti. Terus itu ada Google Colab Import Files ini, maksudnya ini untuk kita gunakan untuk mengupload file dataset yang sudah kita download dari website Kaggle tadi. Terus itu di sini ada from Sklearn titik cluster import DBScan. Nah, DBScan ini kita kan menggunakan metode DBScan. Nah, untuk clustering, nah kita menggunakan library ini. Selanjutnya ada standard scaler. Kalau standard scaler ini untuk kita lakukan namanya normalisasi data. Karena kan tadi kan kita kan punya banyak dataset itu ada banyak tuh fiturnya. Sementara kita tuh cuma butuh 4. Makanya kita perlu namanya normalisasi data. Gitu. Terus itu ada silot score. Ini untuk evaluasi. Nanti di bawah kita akan lakukan evaluasi apakah modelnya sudah bekerja dengan baik atau belum. Dan selanjutnya ada oh ya, ketinggalan ada random. Kalau random ini untuk proses genetik algoritma nanti gitu. Kalau PCA nanti kita gunakan untuk bagian genetik algoritma juga. Oke, di sini ada load dataset. Di sini saya mengetik upload sama dengan files upload, file name, list, upload keys, dalam kolom figure 0, df, pdread, csv ini kita mau nge-read si file database-nya, database lagi datasetnya. Terus kalau misalnya dataset berhasil, itu dataset berhasil dimuat dan dia bakal nunjukin dia bakal nunjukin berapa barisnya gitu, df shape baris dan berapa fiturnya gitu. Dan berapa fiturnya ada. Di sini kan ada nih 8.950 baris dan ada 18 fitur gitu. Terus di sini saya menggunakan fungsi Python yaitu dfhead. Jadi ini akan menunjukkan data awal supaya kita mau ngecek nih datasetnya beneran bisa masuk atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya berhasil masuk, dia bakal nunjukin dataset awal yang ada di sini tuh. Dataset ada banyak kan, tapi kita hanya menggunakan 4 tadi aja gitu.
Selanjutnya di bagian pre-processing data. Nah, di sini kan ada DF clean, DF drop, customer ID, access 1 nih. Nah, ini mungkin udah ada penjelasannya sedikit saya tulis di sini. Nah, pada proses pre-processing ini, saya itu membaca dataset menggunakan pandas, kemudian menghapus missing values nih. Jadi bisa saya menghapus column ID karena tidak relevan untuk clustering, karena kan setiap ID itu pasti beda kan, dan datanya sangat acak gitu. Jadi saya menghapus namanya customer ID. Terus itu saya menangani missing values dengan median karena semua fitur numerik gitu. Karena semua fitur yang ada di sini numerik dan minim data yang bukan numerik nih, semuanya numerik kan. Jadi saya tinggal menangani missing values dengan median gitu. Di sini ada df clean, fill NA, df clean median, in place sama dengan true. Selanjutnya, nah karena selanjutnya saya melakukan normalisasi nih di sini. Jadi sesuai dari modul 8 gitu. Jadi DBScan ini menormalisasi dengan standar scalar agar semua fitur memiliki skala yang sama, karena DBScan itu berbasis jarak gitu. Jadi kayak scalar sama dengan standar scalar, xscaled sama dengan scalar titik fit underscore transport df clean gitu. Selanjutnya kita lanjut ke implementasi genetic algorithm. Nah, di sini kita langsung aja ke implementasinya, itu ada di sebentar. Nah, ini dia. Jadi, if random sama dengan kurang dari 6 derajat, chill sama dengan 0, random uniform sama dengan 0, min 0,2 sama dengan 0,2. Nah, ini tuh pada bagian ini tuh merupakan proses mutasi pada dalam genetic algorithm. Nah, baris pertamanya itu untuk menentukan apakah individu akan mengalami mutasi atau enggak gitu. Kemudian nanti nilai apps-nya diubah secara acak kecil, dan nilai min sampelnya nanti itu tuh bakal diubah tetapi dijaga agar minimal bernilai 2 gitu. Selanjutnya di sini ada update populasi. Nah, kalau update populasi ini di bagian ini saya juga hasil mutasi baru dimasukkan dalam proses populasi baru. Kemudian populasi lama diganti dengan populasi baru gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke progres generasi. Nah, kalau progres generasi ini cuman kayak menunjukkan bagian berapa sih itunya, udah generasi keberapa yang cocok dari optimasi tersebut gitu. Nah, jadi hasil outputnya kan begini nih, generasi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai silhouette score itu meningkat pada generasi kedua gitu. Jadi di generasi kedua dia meningkat sampai 0,3114%. 4%. 0,3114 gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa genetic algorithm berhasil menemukan parameter yang lebih optimal gitu. Nah, selanjutnya kita ke bagian pembuatan dan evaluasi model DBScan. Nah, di sini final apps base overall parents 0, final mean sample integer base overall parents ini. Nah, kode ini itu digunakan untuk mengambil parameter terbaik dari hasil genetic algorithm, yaitu apps sama minimal dan minimal samples gitu. Nah, selanjutnya di sini kita training nih modelnya karena kita menggunakan DBScan. Jadi kita tulis model sama dengan DBScan episode final apps min samples final min samples. Kita hubungkan dengan fit xscale label sama dengan model labels. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi pada bagian ini model DBScan itu dibuat menggunakan parameter terbaik, kemudian dilakukan proses clustering terhadap data gitu. Selanjutnya itu kita hitung yang namanya cluster dan noise di sini. And cluster sama dengan length, set tables, terus dan sebagainya. Nah, di kode ini saya tulis kode ini supaya untuk menghitung jumlah cluster yang terbentuk serta jumlah data yang termasuk noise di sini. Nah, terus tuh dalam DBScan label min 1 mana sih tadi? Nah, ini min 1 ini min 1 ini
itu menunjukkan data yang tidak masuk ke klaster manapun gitu. Nah, ini kita tampilkan outputnya di sini, seperti biasa aja. Nah, di sini kan kita lihat nih parameter terbaiknya apps sama dengan 1,5135, minimal samples ada 8. Nah, jumlah cluster yang terbentuk itu ada 2, dan jumlah data noise itu ada 1446. Nah, dari data tersebut diperoleh bahwa terdapat 2 cluster yang terbentuk dan ada 1446 data yang dianggap sebagai noise atau outlier gitu. Selanjutnya ke visualisasi. Nah, di sini ini seperti visualisasi pada umumnya aja. Di sini kita pakai subplot 121, base core history, market color kita kasih warnanya spaghetti green, ini hijau di sini. Terus kita kasih titelnya ini graphic convergence A. Terus itu untuk di bawahnya yang X label itu generasi, sementara Y-nya itu base silhouette score gitu. Terus itu PL grid sama dengan true. Nah, di sini juga ada visualisasi PCA dengan klasternya 2. Nih, PCA sama dengan PCAN, komponen sama dengan 2, X sama dengan PCA sama dengan PCA kita hubungkan dengan fit transform X scale gitu. Dan sebagainya, ini adalah penjelasan dari visualisasi DBScan, dan ini juga dan cluster ID ini sebagai Y-nya gitu. Ini color bar-nya label sama dengan cluster ID gitu. Nah, mungkin langsung aja ke penjelasan grafiknya. Nah, kalau grafik ini menunjukkan peningkatan nilai silhouette score dari generasi ke generasi, yang menandakan bahwa genetik algoritma berhasil meningkatkan kualitas clustering gitu. Jadi dan dari 0,5, dari misalnya generasi ke 0 sampai generasi 1 dia menaik nih. Jadi dia naik dan stabil mulai dari generasi ke 1 gitu. Selanjutnya kita pindah ke visualisasi DBScan. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa hasil clustering itu di setiap warna merepresentasikan cluster yang berbeda dan titik yang terpisah menunjukkan data noise. Jadi di titik-titik yang terpisah ini pokoknya itu data noise-nya. Jadi ini dihilangkan gitu. Bukan dihilangkan sih, lebih ke ini outlier-nya gitu, seperti itu. Baik, jadi setelah code implementasi yang saya sudah lakukan, saya menyimpulkan bahwa hasil eksperimen menggunakan dataset perilaku pengguna kartu kredit, implementasi algoritma DBScan yang dikombinasikan dengan algoritma genetika terbukti efektif dalam melakukan segmentasi data tanpa harus menentukan jumlah klaster secara manual. Nah, algoritma genetika ini berhasil menemukan kombinasi parameter epsilon dan minimum samples yang optimal untuk memaksimalkan nilai silhouette score yang mencerminkan kualitas pemisahan antar kelompok data. Terus itu, saya di sini kan menggunakan metode DBScan yang memberikan keuntungan lebih dibandingkan K-means konvensional karena mampu mengidentifikasi data noise dan pencilan yang tidak masuk ke dalam kelompok data manapun gitu, serta dapat menangani persebaran data dengan kepadatan yang bervariasi. Nah, melalui visualisasi reduksi dimensi PCA, terlihat bahwa pelanggan berhasil dikelompokkan berdasarkan pola transaksi dan pengguna kredit. Mereka secara objektif sesuai dengan fitur-fitur yang tersedia di dalam dataset gitu, seperti itu. Baik, sekian. Mungkin itu saja penjelasannya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.